Masya Allah, baru pertama kita ketemu sama Ustaz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta', maka amal itu putus barokahnya, tidak bisa dibawa bekal menghadap Allah ketika kita mati. Kita ingin amal kita pagi ini menjadi berkah, menjadi bekal menghadap Allah. Kita awali dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Majlis apapun namanya, sehebat apapun orangnya, majlis itu disebut dengan majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berulat, majlis berbau. Kita tidak ingin majlis bersama orang-orang baik, orang-orang mulia ini menjadi majlis bangkai. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mencintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya kita bersama dengan beliau di surga Jannatul Firdaus sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat kami, bukan umat Nabi Muhammad. Man lam yarham shaghirana, kalau dia tidak sayang kepada anak kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, maka dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ada di majelis ini umat Nabi Muhammad atau umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua anak-anakku sekalian saya sayangi, mudah-mudahan menjadi penerus dakwah di akhir zaman. Amin. Yang sama-sama kita hormati Shahibul Fadilah, Fadilatul Ustaz Al-Mukarram Ustaz Selamat Ma'arif SAG MM. Mudah-mudahan beliau panjang umur, diberkahi hidupnya, dan kita mendapatkan berkah ilmunya. Amin. Para masyayikh, al-masyayikh al-kiram, al-ulama al-ajilla, matta'ana Allah bi tuli umurihim, nafa'ana Allah bi husni adabihim wa lutfihim. Asa yakuna hadzal liqa' liqa'an tayyiban mubarakan fih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama di sini mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Amin. Kalau selesai acara tolong pulang ke rumah. Jangan sampai nanti Pak Lurah melapor itu jamaah nggak pulang-pulang Pak Ustadz. Karena di rumah juga jihad. Ibu menjaga, merawat keluarga itu juga sama seperti jihad para laki-laki. Maka perempuan juga mendapatkan pahala mujahid fi sabilillah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang duduk di atas pentas ada kursi, belum tentu lebih mulia daripada yang duduk di bawah. Karena yang paling mulia dalam pandangan Allah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu, wala ila suwarikum, Allah tidak melihat bentuk rupa wajah kamu,
walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hati kamu yang bersih, yang takwa, yang ridha, yang qanaah. Mudah-mudahan hati kita bersih dari silap salah dan dosa. Amin. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa asyara, Nabi menunjuk kepada dadanya. Takwa itu letaknya di sini. Mudah-mudahan dengan ngaji pagi ini menjelang siang ini kita semuanya yang menyampaikan dan yang mendengar sama-sama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kajian ini adalah, nanti selesai acara bisa foto di bawah tema, mengenal ulama di akhir zaman sebagai tauladan dan panutan dalam membangun NKRI. Ini Masya Allah, sepanjang saya tausiah di majelis Ustadz Selamat Ma'arif, inilah yang paling NKRI. Banyak benderanya. Tolong kameramen, nanti orang yang dengar ngomong apa itu Ustadz Somad, mana buktinya? Ambil shoot nih gambar dia. Dari mulai depan habis gelas-gelas ditusuk dia, sampai ke atas, sampai semua, sampai jamaahnya pun diwajibkan cuman 2 warna, jilbab merah dan jilbab putih. Ini beberapa ini pelangi-pelangi. Mudah-mudahan kita ini dengan selesai ngaji ini lebih mencintai negeri ini, mendoakan negeri ini. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sifat ulama banyak sekali dijelaskan Allah dalam Quran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi pada kesempatan ini yang dijelaskan Ustadz Abdul Somad ada 5. Catat, ingat, hafal baik-baik, karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Gelasnya gambar saya. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kebaya. Cakap. Lama saya tausiah, baru disinilah gelasnya gambar saya. Masya Allah, pantun cepat jadi. Jadi hilang bahan ceramah saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah. Yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi salah satu sifat ulama yang perlu kita ikuti, kita panuti adalah takutnya hanya kepada Allah. Jadi kalau takut kepada penguasa, saya nggak ada ngomong begitu. Penguasa, orang kaya itu adalah hamba Allah. Maka takut kepada penguasa, takut kepada ulama, berarti dia lebih hina daripada binatang. Kenapa? Karena takutnya kepada hamba Allah. Kita ini takutnya kepada Allah. Siapa penguasa yang paling hebat di atas muka bumi? Namrus, 400 tahun berkuasa, bukan 4 periode. 400 tahun berkuasa, sampai akhirnya dia berkata, apa kata Namrus? Ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Orang kalau terlalu lama berkuasa, lama-lama ngaku Tuhan. Ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selain aku? Akhirnya Namrus mati. Penguasa mati. Rakyat jelata mati lebih cepat, karena dia nggak punya uang untuk membayar dokter spesialis. Tidak ada nyawa di tangan dokter, nyawa kuasa Allah SWT. Kalau Allah mau, orang yang berkuasa, orang yang punya harta mati. Lalu kenapa kita masih hidup hari ini? Kita hidup
karena Allah sayang dengan kita supaya kita bisa beramal soleh. Daftarkan anak Anda ke pesantren kami, akan lulus seluruh perguruan tinggi negeri. Untuk apa kalau tidak takut kepada Allah? Betul? Negeri ini tidak kekurangan sarjana, tidak kekurangan profesor doktor. Kita kekurangan orang yang takut pada Allah. Banyak di rumah sana orang yang takut, tapi bukan pada Allah. Takut sama siapa? Takut sama istrinya. Betul bu? Betul kata mereka. Bapak-bapak yang takut sama istri itu nanti waktu mati tidak kena azab kubur. Amin. Karena pas mau diazab sama malaikat di kubur, kata malaikat yang satu lagi, yang ini nggak usah kita azab karena sudah terlalu azab di rumah. Dari ketawanya terlihat ada kepuasan yang luar biasa. Diomelin mulu. Takut kita hanya kepada Allah. Makanya khotib naik ke atas mimbar hari Jumat. Apa kata khotib? Wahai jamaah semuanya, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Untuk apa kita puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. supaya takut kepada Allah. Ibu yang sudah mengandung anak 9 bulan 10 hari. Mohon maaf, ibu waktu mengandung kemarin 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain udah 4 bulan. Dikandung anak 9 bulan 10 hari, dilahirkan meregang nyawa, disusukan dengan tetes peluh keringat dan air mata, didiklah dia menjadi anak yang takut pada Allah. Ini sekarang banyak ibu-ibu mendidik anaknya, nah, bobo ya, bobo, awas hantu. Akhirnya anaknya takut sama kuntilanak, takut sama nyiblorong, takut sama sundil bolong. Yang mendidik siapa? Ibunya hantu juga. Bapak cari makanan yang halal supaya anak kita takut sama Allah. Bapaknya takut kepada Allah, ibunya takut kepada Allah. Insya Allah lahirlah anak-anak yang akan menjadi calon ulama akhir zaman. Duduklah sama orang yang takut sama Allah. Kalau kamu duduk sama dia, imanmu bertambah. Pandanglah wajah orang yang takut sama Allah, melihat wajahnya, engkau pun menjadi takut berbuat dosa. Itu kita bisa merasakannya. Tapi saya lihat jamaah kalau melihat saya, dia nggak takut sama Allah, dia malah ketawa. Itu buktinya ketawanya. Kita ini sedang berada di majlis zikir dan sholawat Sayyidul Awliya, Sayyidul Ayyam, pemimpin hari, Sayyidul Syuhur, pemimpin bulan, Sayyidul Awliya, pemimpinnya wali-wali Allah. Ustaz Somad katanya wali, saya salah satu dari wali murid. Untuk anak saya di sekolah, tiap semester tanda tangan. Apa sifat wali Allah? Ala inna awliya Allah. Ketahuilah wali-wali Allah. Apa sifatnya? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allah. Mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Dari mana datang rasa takut? Takut kepada masa depan, takut tidak bisa sekolah, setelah sekolah takut gak bisa kuliah, setelah kuliah takut gak bisa nikah, setelah nikah takut gak bisa punya anak, setelah punya anak takut gak bisa nikah lagi. Mereka sudah mulai marah. Kita ini takutnya hanya kepada Allah. Ibu kalau tahajud malam doakan supaya Ustadz Somad itu hanya takut kepada Allah. Ustadz diancam orang, mau dibunuh, mau dicaci maki, mau diracun, mau dilarang ceramah, gak boleh ke sana, gak boleh kemari. Ustadz gak takut. Selama kita tidak jauh dari Allah, apa yang kita takutkan?
Bersandar kepada pohon yang tinggi, pohon akan tumbang. Bersandar kepada harta, harta akan binasa. Bersandar kepada kuasa, kuasa akan sirna. Bersandar kepada suami, akan dilarikan pelakor. Bersandar kepada istri, istri akan mati. Bersandar kepada anak, anak akan menikah. Perempuan punya suami, suami punya istri. Bersandarlah kepada Allah yang sayang kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bersandarlah kepada Allah yang tidak pernah mengecewakanmu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Al-hayatu fi dhilalil Qur'ani ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Quran, hidup bersama Allah, nikmat. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Yang tahu rasanya hanya orang yang pernah merasakannya. Betul? Siapa yang tahu rasa minuman saya ini? Hanya orang yang pernah merasakannya. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa bisakah saya menceritakan rasanya? Enggak bisa. Andai pun saya robah, mencoba merangkai kata untuk menceritakan rasa, rasa tak dapat diwakili oleh kata. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasanya. Bukan masalah airnya, tapi masalah gelasnya. Bukan masalah gelasnya, tapi minumnya di mana. Bukan masalah tempatnya, tapi minumnya dengan siapa. Kita bersama dengan Allah, bersama dengan istri di rumah. Ketika keluar, istrinya tinggal. Sebentar-bentar nelpon. Lagi di mana mas? Ini dengan Ustaz Somad. Nih Ustaz Somad. Begitu habis selesai, langsung pergi. Sebentar ya Ustaz. Tapi kalau ibu yakin dengan Allah, tidak ada cemas, tidak ada khawatir, semuanya sudah diserahkan kepada Allah. Ibu, kabarnya suaminya meninggal. Iya Pak Ustaz. Ibu nggak sedih? Udah lama saya serahkan sama Allah. Bahkan udah lama saya doakan, ya Allah ini milikmu. Kalau mau ambil aja. Jadi kalau kita tertawa, itu tertawa kita bukan karena nafsu, tapi karena Allah. Hari ini kita bahagia karena kita dipilih di antara hamba Allah untuk menjadi seorang muslim. Bapak dipilih Allah menjadi seorang muslim. Ibu dipilih Allah menjadi seorang muslimah. Berapa banyak hari ini berjalan di atas muka bumi Allah, berkata-kata dengan lisan titipan Allah, bernapas dengan udara milik Allah, paru-parunya pinjaman Allah, tapi tidak mengenal Allah. Hari ini kita mengenal Allah. Yang paling besar bukan harta kita, bukan rumah kita, bukan uang kita. Yang paling besar adalah Allahu Akbar. Kita tidak pernah memperdulikan diri kita karena kita sudah serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mamati. Tapi kadang kita sholat, kita nggak ingat kapan kita menyerahkannya sama Allah. Makanya sholat itu perenungan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Ini sekarang banyak orang sholat nggak ingat. Seperti dapat tempe mandoan panas minyak. Mudah-mudahan dengan sholat kita makin takut kepada Allah. Ngajilah dengan orang yang takut pada Allah. Dengan kita dengarkan suaranya. Saya terus terang kalau ngaji sama Ustaz Somad itu takut sekali. Takut kenapa? Suaranya keras, saya terkejut, saya kaget. Mudah-mudahan dengan ngaji ini kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama dulu itu takutnya kepada Allah itu luar biasa, sehingga kalau dia duduk bersama jamaah, jamaahnya ikut takut kepada Allah. Saya malu kepada Allah. Saya ngasih tabligh akbar, pengajian, ceramah. Mudah-mudahan ceramah yang saya sampaikan ini membuat jamaah ini takut minum khamar, takut berzina, takut pakai narkoba. Saya ini orangnya pemabuk Pak Ustadz, pelaku maksiat. Saya tobat karena mendengar ceramah Ustadz. Alhamdulillah.